Hello Grow People, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya akan memperkenalkan satu alat yang mungkin Grow People ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, atau bahkan ada yang kayak apa sih gitu. Nah, alat ini, saya disclaimer dulu, alat ini itu berhubungan erat dengan yang namanya penanggulangan kebakaran. Kalau mungkin teman-teman nyari apa ya barang-barangnya di sini ya, pasti sudah langsung ternotis. Oh, itu tuh barangnya tuh kayaknya tuh ya. Ya, dan tepat sekali. Barangnya ini dia. Grow people yang sudah tahu pasti sudah membayang-bayangkan namanya, menebak-nebak namanya ya. Ada yang mungkin menyebutnya oh itu pistol gun, oh itu nozzle spray, oh itu nozzle-nya hidran doang gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu nih, ini akan saya kenalkan namanya pistol hand grip nozzle spray atau nozzle gun. Ya, tepat sekali. Ini adalah nozzle hidran, tetapi bentuknya sedikit berbeda. Apa yang membedakan? Ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Namanya juga pistol hand grip. Jadi seakan-akan dia tuh kayak pistol, ya, cucu gitu ya. Dan dia ada hand gripnya. Membedakan dari nozzle hidran yang biasa kita gunakan, yang bisa kita temui ya, ketika melakukan pemadaman, drilling, simulasi dan lain sebagainya. Nozzle ini memiliki beberapa keunikan. Ya. Jelas yang pertama adalah kita punya bagian gagangnya ini sehingga kita bisa megang gini ya ketika menggunakan hidran ya. Dan ada keunikan lain apa? Yang bisa kita lihat adalah ini bisa dibuka tutup, Grow People. Ya. Jadi walaupun dari pilar hidran atau pipa tegak itu sudah nyala airnya, pompanya sudah full sistem gitu, katakanlah, ini tidak akan langsung memancarkan air ya, selama ini dalam posisi close itu ya. Dan bentuknya pun juga bervariasi bermacam-macam bergantung dengan spesifikasi dan mereknya. Kalau di sini saya gunakan yang ukuran untuk hose 2,5 inci. Ini di sini ada tulisan 2,5 incinya itu ya. Kemudian setelah itu yang menjadi unik di dalamnya ini terdapat valve ya. Jadi kalau kita buka gini itu akan terlihat valve yang apa ini ya? Ball valve ya. Ini ball valve. Ball valve. Jadi dia tuh buka nutup bisa kita adjust gitu. Selain buka tutupnya yang bisa kita adjust ya, kita juga bisa mengatur arah, bukan arah ya, lebih ke bentuk dari pancaran yang dikeluarkan dari si nozzle-nya. Kalau di yang pernah kita temui mungkin ya, teman-teman di Grow People itu pernah penanggulangan kebakaran loh. Biasanya saya tuh pakai nozzle yang fix ya. Kalau jet aja, kalau spray aja gitu ya. Atau kadang ada yang spray, nah bisa di adjust gitu juga. Nah, ini sama ya, ini sama, bisa di adjust spraynya ya, bisa jadi bentuk jet, kemudian bentuk spray ya, mau selebar apapun bukaan spraynya ya. Ini yang bagian depan ini adalah untuk pengatur bentuk semburannya. Dan ada yang unik lagi, Grow People. Apa itu? Nih, di sini nih. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ini ada angka-angka. Apa ya angka itu ya? Angka-angka ini mengindikasikan bahwa nozzle ini bisa kita atur jumlah alirannya atau flow-nya. Ya. Jadi katakanlah kalau kita punya pilar hidran itu 500 GPM atau sekitar 1.800 liter something per menit. Ya. Di sini kita bisa adjust, teman-teman. Ya. Di sini kita bisa adjust tergantung kita mau mengeluarkan berapa banyak sih semburan air dari hidran yang ingin kita keluarkan. Itu dia yang kita bisa lihat secara visual ya. Ya, kalau kita mau lihat lebih detail, ini di sini tuh, wah, kita bisa lihat gambar dari semburannya, kemudian ada angka-angkanya, terus di bagian valve-nya ini ada tulisan close, PMK, ya, terus open. Ya. Ketika kita ngoperasiin ini nih, kita tuh jangan langsung
buka langsung set open gitu. Kenapa, teman-teman? Karena di sini sifat nozzle ini adalah mereduce flow. Ya, mereduce flow karena ada valve-nya. Itu kalau kita langsung buka ke open, kita akan terpental, ya, terdorong ke belakang. Jadi kalau mengoperasikan ini itu harus pelan-pelan. Ya, perlahan buka sesuai dengan kemampuan kita sehingga kita bisa mengatur bukaan dari valve yang ada di dalam nozzle itu. Ya, itu yang bisa kita lihat dari visualnya. Kemudian di ujungnya ini terlihat seperti ada gerigi-gerigi ini yang akan mengarahkan dia bentuknya itu mau seperti apa sih spraynya gitu. Ya, ini yang akan mempengaruhi nantinya gitu. Kemudian selain dari keunikan yang bisa kita lihat, ya, Grow People kalau punya ini di perusahaan atau mungkin di rumah nih, koleksi nih ya firefighter, apa namanya, kalau kita ngefans sama firefighter gitu ya, kita punya nozzle di rumah gitu, barangkali gabut gitu kan, kebanyakan duit ya beli nozzle itu. Nah, kalau kita rasakan secara bobot, ini jauh lebih berat daripada nozzle fix yang biasa ya, yang sering kita temui untuk penanggulangan kebakaran menggunakan hidran, menggunakan fire truck dan lain sebagainya. Ini lebih berat ya. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika pakai ini disambungkan ke hose, tekanannya mungkin sekitar 7 bar, kemudian flow-nya itu 500 GPM, 1800 liter per menit ya. Ini jauh lebih safe daripada nozzle yang bentuknya fix. Ya, kenapa ya? Karena lebih berat gitu ya. Jadi jangan berpikir, wah lebih pendek tuh, nggak bisa dimasukin ke kelek gitu ya, nggak bisa dimasukin ke ketiak gitu. Biasanya itu tetap bisa sebenarnya sih, ya tetap bisa. Cuman ini sudah jauh lebih berat, ya. Jadi nggak akan tuh ada cerita namanya kita akan terpental ke atas, bawah, ke kanan, kiri gitu ya. Karena ini udah berat, sehingga kita cara megangnya itu sebenarnya ya kita pegangin gini aja. Ya. Satu tangan di gripnya, satu tangan di valve-nya. Gitu. Atau satu tangan di depan untuk mengatur dari spray atau jetnya dan bukaan flow-nya. Gitu. Oke, Grow People. Ya. Mungkin dari kalian nih ada yang pernah punya pengalaman menggunakan pistol hand grip nozzle gun ini. Silahkan kalian cerita di kolom komentar. Barangkali nanti kita bisa bertukar pikiran, sharing pengalaman yang pernah kita lakukan menggunakan pistol hand grip ini. Oke. Next time nanti akan saya berikan semacam simulasi atau seperti ini loh. Ya, bentuknya dari keluaran si nozzle gun ini. Gitu. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menggugah inspirasi Anda untuk menggali lebih dalam seperti apa sih penanggulangan kebakaran di luar sana gitu ya. Karena notabene ini sering digunakannya di luar negeri. Di Indonesia jarang sekali. Ya, jarang gitu. Bukan tidak ada tapi jarang gitu. Ya, mungkin kalau kita jalan-jalan ke Amerika kita akan bertemu dengan ini. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Grow People. Bye bye, salam GSI.